Diabetes mellitus didiagnosa dengan kadar glukosa yang terlalu tinggi dan penderitanya mencapai 10% populasi dunia. Ada dua tipe utama diabetes mellitus, yaitu tipe 1 dan tipe 2, di mana perbedaan mereka terletak pada mekanismenya dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Sekitar 10% penderita diabetes mellitus adalah tipe 1 dan sisanya 90% adalah tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2, di mana tubuh masih mampu memproduksi insulin secara normal, tetapi sel-sel target insulin tidak meresponnya. Penyebab pastinya masih belum diketahui secara pasti. Pada dasarnya, tubuh memproduksi insulin dalam jumlah yang normal, tetapi sel tidak memindahkan glukosa transportnya menuju ke membran sel, sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Peristiwa ini dikenal dengan istilah resistensi insulin. Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab seperti obesitas, kurangnya olahraga, dan hipertensi, tetapi penyebab pastinya masih dipelajari. Banyak orang yang mengalami obesitas namun tidak menderita diabetes, sehingga faktor lain seperti genetik mungkin terlibat. Karena seseorang yang terlahir kembar dan salah satu dari mereka menderita diabetes, maka saudara kembarnya memiliki resiko untuk menderita diabetes lebih tinggi. Pada diabetes mellitus tipe 2, sel target tidak merespon insulin dengan baik meskipun kadar insulinnya normal, sehingga tubuh lebih banyak memproduksi insulin dengan tujuan mendapatkan efek yang sama dalam memindahkan gula darah ke dalam sel. Caranya dengan meningkatkan jumlah beta sel yang disebut hiperplasia dan meningkatkan ukurannya disebut hipertrofi. Kedua peristiwa ini menyebabkan tubuh mampu memproduksi lebih banyak insulin sehingga gula darah menjadi normal. Tetapi hal ini hanya bekerja sementara. Di samping itu, beta sel juga memproduksi amilin dalam jumlah yang lebih banyak dan menumpuk di pulau Langerhans, sehingga dengan berjalannya waktu beta sel melemah dan menjadi tidak berfungsi. Beta sel menjadi lebih kecil atau hipotrofi dan mati atau hipoplasia. Akibatnya kadar insulin mulai turun dan kadar glukosa darah kembali naik. Penderitanya mengalami hiperglisemia dengan gejala yang mirip dengan diabetes mellitus tipe 1 seperti polifagia, glikosuria, polisuria, dan polidipsia. Mari kita bahas satu persatu. Jika glukosa terakumulasi di darah dan tidak bisa masuk ke dalam sel, maka sel akan mengalami kekurangan energi karena glukosa diperlukan oleh sel untuk memproduksi energi. Dalam kondisi ini, jaringan adiposa akan memecah lemak, lipolisis, dan jaringan otot memecah protein. Kedua peristiwa ini menyebabkan penurunan berat badan dan penderitanya merasakan kelaparan atau polifagia, yang artinya poli banyak dan fagia makan. Dalam kadar glukosa yang tinggi dalam darah, maka sebagian dari glukosa tersebut akan dibuang melalui urin, sehingga terjadi kenaikan kadar glukosa di dalam urin atau yang disebut glikosuria, yang artinya glukosa dan uria adalah urin. Karena glukosa bersifat aktif secara osmotik, maka air mengikutinya sehingga volume urin bertambah atau disebut poliuria. Artinya poli banyak dan uria adalah urin. Karena penderita mengalami kencing yang terlalu banyak sehingga merasakan dehidrasi dan haus yang disebut polidipsia, yang artinya poli banyak dan dipsia haus.